Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada pertemuan terakhir ini ya, pertemuan ke-15, kita akan mereview hasil dari pembuatan bahan ajar ya, yang berbasis Android yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Nah, dari bahan ajar yang sudah teman-teman buat semua tersebut ya, saya coba untuk menampilkan beberapa ya, yang saya tampilkan belum tentu yang terbaik, juga belum tentu yang paling buruk gitu ya. Yang saya tampilkan yang saya harapkan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Yang pertama ini punyanya Mbak Esa ya. Ini punyanya Mbak Esa. Mana nih? Nah, ini punyanya Mbak Esa. Sebentar. Ya, ini punyanya Mbak Esa. Sayangnya memang langsung loncat-loncat ya. Artinya tidak disimulasikan bagaimana cara mengkliknya. Tapi secara tampilan memang terlihat cukup menarik begitu. Hanya saja di sini eh, soalnya masih IC sepertinya ya, tidak ada soal pilihan ganda yang mana kalau diklik itu kemudian nanti keluar eh, skornya sendiri begitu. Ya. Tapi secara dari sisi tampilan ya cukup lumayan menarik begitu ya. Ya, itu yang pertama punyanya Mbak Esa. Kemudian yang kedua ini punyanya siapa ya? Nah, ini saya akan menjelaskan atau ini punyanya aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah halaman awalnya atau menu home. Kita klik masuk. Nah, Dan di sini ada kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi dasar, indikator pembelajaran, lembar kerja siswa, evaluasi pembelajaran, tujuan. Kita klik masuk. ya dari segi tampilan sebenarnya bahan ajar Android ini sebenarnya cukup ramai begitu ya tampilannya. Hanya saja memang mungkin perpaduan dan pemilihan warnanya ini yang kurang menarik ya, kurang menarik. Pemilihannya mungkin perpaduan warnanya mungkin perlu dipikirkan lagi ya untuk perpaduan warnanya supaya lebih menarik gitu. Nah, di sini juga kembali lagi perpaduan warnanya juga ini ya antara biru ya dengan abu-abu ini sepertinya kurang kurang enak di mata gitu. Apalagi di situ ada kemudian di tengah-tengah ada tombol merah begitu ya. Ya. Tapi secara secara menunya ini sangat lengkap sekali ya. Menunya sangat lengkap sekali. Ya karena ini menunya diecer-ecer gitu ya. Sebenarnya kompetensi dasar, indikator dan tujuan itu dan peta konsep itu sebenarnya bisa digabung jadi satu gitu. Kemudian masuk ke materi.
aja kita klik yang kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya mencangkup yang selanjutnya. Di sini ada indikator pembelajaran. Dari segi tampilan materi-materinya ini memang konsepnya sih sudah bagus gitu ya. Konsepnya sudah bagus. Di sini ada background, kemudian di sini ada gambarnya begitu. Hanya saja mungkin pemilihan font gitu ya, pemilihan font dan kembali lagi perpaduan warna ini yang mungkin perlu dipikirkan lagi ya. Dan yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, sama ini perpaduan warnanya yang. Nah, di sini juga ada peta konsep ya. Nah, ini prinsip peta konsepnya ini dia dilingkan ke Google Doc gitu ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau kan ini kan sifatnya kan offline ya. Sifatnya offline artinya kalau offline sekalian di offline-kan semua saja. Artinya yang peta konsep ini ditampilkan langsung di aplikasinya, tidak perlu memanggil ke Google Docs. Sebenarnya bisa ketika kita menampilkan PDF langsung itu bisa ya. Kalau enggak ya PDF-nya dibuat ke dalam format JPG begitu ya, nanti dipanggil dalam format JPG. Itu juga bisa seperti itu. Ya. Ini yang akan ya. dipelajari yaitu cahaya dan alat optik. Yang selanjutnya ini adalah materi. Nah, sama halnya tampilan materinya ini metodenya juga dia manggil dari Google Doc gitu ya. Ketika dipanggil dari Google Doc ya tadi dia harus membutuhkan koneksi internet ya. Itu mungkin kekurangan di situ ya, tapi kelebihannya adalah materinya itu setiap saat bisa diperbaiki ya. Artinya kalau ada salah ketik atau apa itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Nah, tapi seperti yang saya katakan, kalau kepraktisan ini karena dibuat basisnya adalah aplikasi Android yang offline begitu, kalau mau dibuat offline semua begitu ya. Ini sebenarnya bisa ditampilkan ya dalam bentuk PDF langsung dimasukkan ke aplikasinya ya. Itu bisa ada tekniknya di kemarin yang tutorial itu ada tekniknya di situ. Kemudian ya ini sama, LKS-nya juga sama begitu. Yang saja di sini ada evaluasi pembelajaran di mana di sini adalah yang saja di sini ada tinggal di scroll. Ini kemudian di sini ada evaluasi pembelajaran di mana di sini ada latihan soal dan pembahasan. Ini ada soal nomor 1, kemudian soal nomor 2. Oke. Ini sepertinya latihan soalnya itu tidak dibuat yang ABC bisa diklik begitu ya, nanti keluar scrollnya. Tapi kelebihannya di sini memang bagus karena ada pembahasannya begitu ya, ada pembahasannya. Tapi tadi ya, kalau ini buat latihan soal, saya kira nanti siswanya langsung melihat ke pembahasan gitu ya, karena males mengerjakan begitu. Tapi kalau dibuat latihan soal dulu, ada pemilihannya, dia memilih jawabannya dulu, klik begitu. Kemudian nanti akhir keluar keluar skor akhir. Nah, kemudian baru setelah skor akhir di situ di bawahnya nanti dikasih pembahasan kalau dia ingin tahu jawaban yang benar apa begitu. Nah, itu seperti itu lebih menarik menurut saya untuk konsep bahan asar berbasis Android. Ya. Nomor 3, nomor 6. Demikian simulasi. Ya, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga sebetulnya punyanya Mas Alditya ya. Ya, ini punya Mas Alditya. Ini punya Mas Alditya.
kekurangannya memang menu-menunya ini ada putih-putih ini ya. Ini kalau dihilangkan putih-putih ini bagus ya. Kalau putih-putih ini dihilangkan ini lebih bagus. Kemudian backgroundnya mungkin ya disesuaikan dengan judulnya ya, judul atau tema bahan ajarnya. Oke. Satu persatu tampil pada tombol materi. Kemudian pendalaman kita klik. Nah, yang mungkin yang menjadi kritik saya adalah kita klik lagi juga bisa. Ini ya, tulisannya ini kalau dilihat di HP ya, ini kalau saya full screen kan misalkan. Kalau saya full screen kan memang tulisannya sudah terlihat begitu ya. Hanya saja perpaduan warnanya ini yang mungkin kurang sip gitu ya, yang perpaduan warnanya. Karena seperti yang bagian ini kan sulit untuk dibaca gitu ya. Ini sulit dibaca. Nah, yang paling penting adalah tadi pemilihan perpaduan warna ini yang penting gitu ya. Nah ini sepertinya sama ya, materinya ini diupload ke Google Doc ya. Seperti yang sampaikan tadi, alangkah baiknya kalau Google Doc itu digantikan langsung materinya diupload ke bahan ajarnya langsung ya. Saya beberapa sepertinya sudah ada yang berhasil mengupload yang PDF yang langsung ditampilkan di Android itu tanpa harus melalui Google Doc. Kemudian punyanya Mas Alditya ini kelebihannya memang punya Mas Alditya ini kelebihannya adalah latihan soalnya bisa diklik gitu ya, dan keluar skornya. Hanya saja skornya ini dia kok skor maksimalnya jumlahnya 75. Kurang tahu ya. Kok skornya itu 7. Ternyata bisa. Kemudian pada profil. Sebentar. Ini ya, diklik. Dan skor perolahan akhir juga berfungsi dengan baik. Ini skor maksimumnya ini berapa ya? Yang jadi skor mungkin disebutkan skor maksimumnya berapa? Kalau skornya 75 itu skor maksimumnya berapa itu disebutkan mungkin. Hanya saja memang tadi permasalahannya masih sama. Komposisi penggunaan warna tulisan ya, backgroundnya hitam, tulisannya hitam lah. Ini menjadi masalah sebenarnya, sulit untuk dilihat. Kemudian skor perolahan akhir. Nah, di sini ada ini juga bisa. Saya mau cek yang video. Kemudian pada video juga bisa. Nah, video ini sepertinya memang dia diupload di Google Docs gitu ya. Kemudian dipanggil gitu. Ya, kelemahannya sama ya seperti tadi. Ini harus membutuhkan koneksi internet begitu. Kalau tidak ada koneksi internet, ini akan kesulitan untuk diakses. Sebenarnya yang di tutorial itu ada bagaimana menampilkan video pembelajaran ya, bisa ditampilkan di langsung ke Android. Tapi saya katakan bahwa itu boleh saja ya. Jadi saya tidak membatasi harus seperti itu gitu ya. Tapi ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing gitu. Nah, mungkin video tampilannya ini yang kalau bisa dibuat dibuat ke bisa portrait begitu ya. Bisa landscape gitu ya, maaf. Bisa landscape.
terakhir itu takdirnya apa saja yang dipelajari. Nah, eh, kalau saya ya, eh, sebenarnya kelebihan dari bahan ajar yang berbasis Android itu adalah dia bisa full color dan bisa menambahkan gambar-gambar begitu. Nah, kalau formatnya seperti ini, saya kira akan kurang menarik ya kalau menampilkan seperti ini, menampilkan langsung ke connect ke ke Google Docs itu, kemudian yang ditampilkan juga dokumen biasa. Nah, ini menjadi kurang menarik kalau formatnya seperti ini, ya. Nah, kalau konsep yang ada di tutorial itu kan sebenarnya kita membuat bahan ajar dulu, dibuat format yang full color begitu dalam bentuk PDF. Kemudian dari PDF kemudian diubah ke JPG ya. Kemudian yang ditampilkan dipanggil dalam bahan ajar itu JPG. Sehingga di situ formatnya bisa full color, bisa ada gambar dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ini punyanya Mas Dimas sepertinya kalau tidak salah. Ya, ini punyanya Mas Dimas, tampilannya cukup menarik begitu ya. Hanya saja ya sama ya, permasalahannya seperti Mas Alditya tadi. Ini tidak terbaca tidak terbaca videonya, gitu ya. Ini tidak terbaca videonya? Tidak terbaca tulisannya ini ya. Ini tulisannya tidak terbaca. Karena apa? Karena pemilihan warnanya ini yang menjadi masalah ya. Pemilihan warnanya jadi masalah. Perpaduan warnanya ini yang. Nah, ini misalkan warnanya merah ini bisa terbaca begitu ya. Hanya saja kok pemilihan warnanya yang tidak menarik. Nah, kalau menarik seperti ini bentuknya. Ini menarik menurut saya. Dibuat menunya seperti ini, materi gitu ya. Nah, itu dibuat seperti ini juga bisa sebenarnya, ini berkecil, kemudian di bawahnya tulisi video begitu. Dengan perpaduan warna yang tepat begitu. Ini juga sama. Ini diperkecil kan, kemudian di bawahnya LKPD begitu. Ya. Secara tampilan ya ini konsepnya menarik begitu, dan hanya saja masalahnya tadi. Kemudian Video pembelajaran. Nah, ini untuk KIKD-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya PDF-nya itu bisa ditampilkan langsung ya seperti ini, atau mungkin ditampilkan dalam gambar begitu bisa. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, PDF-nya itu yang dibuat dulu, yang dibuat menarik ya, dibuat full color atau bagaimana yang menarik, tidak seperti dokumen biasa seperti ini. Ya, ini sudah bagus ya, dia langsung PDF-nya ngambil dari aplikasinya langsung. Kemudian, nah ini materi juga sama, dia ngambil langsung dari, bukan, dia dikoneksikan ke Google Doc ini ya, sepertinya ya. Kemudian Ini LKPD. ya, ini dikoneksikan ke Google Doc. Konsepnya sebenarnya bagus, di atas ini ada ada judulnya begitu ya. Ya tadi hanya saja memang dia masih di video pembelajaran. Dia masih nah ini masih dikoneksikan ke Google Doc gitu. Nah, ini kalau langsung diambil seperti tadi dari aplikasinya langsung itu lebih bagus. Kemudian dari videonya ini juga videonya ini upload ke Google Doc ya. Nah, ini upload ke Google Doc ya, tidak masalah sih benernya. Tapi ada kekurangannya tadi. Kekurangannya adalah dia harus online begitu. Dan yang terakhir ada, kemudian, nah ini yang menarik adalah ini soalnya ya.
Ini saya kira konsepnya sangat menarik. Di sini ada soal, ini ada pilihan jawabannya begitu. Hanya saja memang di bagian soal ini mungkin dikasih kotak begitu ya, eh, supaya ini apa eh, terlihat jelas bahwa itu untuk soalnya. Karena kalau seperti ini kan ini ada degradasi warna ini yang membuat agak kurang bagus ya. Ya, ini sebenarnya soalnya sudah cukup menarik. Hanya saja ini kekurangannya adalah saya bertanya-tanya, ini skor maksimalnya kok 75 ini. Nah, ini mungkin di pemrograman yang salah ya. Setelah Ya, pemrogramannya salah, harusnya skornya maksimal 100 gitu ya. Dan ini tidak tahu nilainya ini sudah benar atau belum ya untuk penilaiannya. pengerjaan soal terdapat Ya. lembar hasil. Dan lembar hasil ini apabila benar semua nilainya adalah 75. Itu skor maksimalnya. Ya. Ini untuk skor maksimal, Ini lalu sudah nilai keluar seperti itu ya. apabila diklik akan kembali ke halaman awal. Ya, ini Itu. halaman awalnya sudah ya. Oke. Kemudian ini punyanya Mas siapa? Manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan. Oh, punya Mbak Arisa ini. Sistem pernafasan Nah, dan tampilan depannya ini menarik sekali ya, perpaduan warnanya. Bagus saya rasa. Ini dari segi desain ini pemilihannya sesuai ya. Ini ada merah muda pink, ini ada merah mudanya. Ini perpaduannya warna yang bagus ya. Ini hitam ya, ini mewakili warna yang ini ya. Jadi ini perpaduan warnanya cukup bagus ya dari segi hanya dari tampilan saja ya. Kita masuk ke tombol eh, belajar. isinya ya. Untuk mengetahui jalannya kita perlu menekan tombol menu belajar. Setelah itu Nah, ini juga menarik sebenarnya ya, ada backgroundnya ini. Hanya saja pemilihan warnanya ini yang mungkin kalau dibuat warna-warni mungkin warna yang gradasi. Jadi bisa memilih warna gradasi itu bisa di aplikasi Anda. Ya. akan muncul Eh, tombol KI, KD dan indikator. Ketika kita tekan akan muncul 3 tombol nah, ini yaitu kompetensi. coba kita lihat dia pakainya apa untuk menampilkan. Nah, ini sepertinya dia diketik langsung ya. Ini diketik langsung ke ke aplikasinya dalam menyusun jadi ngetik langsung di app inventornya ini ya. memahami dan menerapkan pengetahuan dan sebagainya. Dan menganalisis Ini juga diketik langsung ke app inventornya. Kita lihat materinya. dari indikator sendiri yaitu tombol back seperti biasa yang di handphone kita. Nah, hanya saja kekurangannya Mbak Arisa yang pertama adalah tombol back-nya pakai tombol back yang HP ya. Mungkin lebih baik kalau di sini dikasih bawah gitu tambah tulisan tombol kembali begitu itu lebih baik juga ya. Nah, ini ke materinya seperti apa ini? Akan materi-materi yang berhasil saya unggah di Google Drive. Nah, dia pakai Kalau pakai Google Drive ya. muncul materi-materi tersebut. Nah, karena di sini sinyal kurang mendukung, jadi teman-teman perlu membukanya di daerah Nah, sinyalnya. Untuk video nah, tadi seperti saya sampaikan ya, kalau materi diupload ke Google Doc memang kesulitannya adalah itu tidak bisa diakses untuk sinyal-sinyal yang susah diupload, susah diakses gitu ya. materi atas tema yang saya Nah, ini juga videonya diupload ngambil dari YouTube gitu ya, menampilkan dari YouTube. Kemudian lalu untuk itu merubrisikan LKPD ya unggah di
akun YouTube saya. Ya, LKPD-nya itu seharusnya bukan tugasnya Mbak Harisha ya yang menyajikan LKPD harusnya. Harusnya LKPD itu di situ ada LKS, kemudian Mbak Harisha menampilkan LKS-nya untuk dikerjakan begitu. Harusnya seperti itu, bukan menampilkan video LKPD-nya Mbak, tugas LKPD-nya Mbak Harisha begitu ya. Lalu yang terakhir ada Kemudian, tombol evaluasi. Jika kita pencet, nah ini maka memang muncul kumpulan soal yang berhubungan dengan sistem pernafasan. ya kita. Di sini ada 4 soal. Misalkan Ya soalnya ini kalau sudah bagus ya kalau diklik ini nanti akan memilih jawaban ya. Nanti untuk masalahnya hanya saja ketika selesai itu tidak langsung menampilkan skor tapi dia harus diklik tombol back dulu baru keluar ya. kita perlu menekan tombol kembali sebanyak 1 Ya, kali. dia harus menekan tombol back baru muncul skornya ini. Nah, ini skornya ini 100 ini tidak tahu apakah karena benar semua atau dalam pemrogramannya ada yang salah begitu ya. Kemudian selanjutnya ini punyanya siapa ya? Nah, ini kelihatannya punyanya Mas Hazim ya. Ini punyanya Mas Hazim. 5 soal untuk memilih jawabannya kita dan ini untuk materi ini kalian semua yaitu KI dan tadi dan jawabannya di indikator dan juga saya. Nah ini KIKD-nya langsung diketikkan sepertinya ya, langsung diketikkan di app inventor. Kemudian materinya ini pakai Google Doc ya, materinya pakai Google Doc dan sama ya ini dibuat dokumen biasa, ini kurang menarik kalau dibuat seperti ini. Kemudian videonya ngambil dari YouTube gitu ya. Ya, sama kekurangannya harus pembentukan koneksi internet ya. Kemudian soalnya ini, nah ini yang jadi masalah adalah kliknya itu malah di sini ya, bukan di ABC-nya ini. Ya, mungkin itu agak membingungkan juga ya. Kalau bisa sih ini jadikan satu begitu biar kliknya di mana saja bisa. Kemudian, nah ini tidak tahu ini ada bisa muncul skor akhirnya atau tidak tahu ini ya. Harusnya sih kalau lebih bagus ada skor akhirnya begitu. Kemudian yang terakhir ini punyanya siapa ini ya? Ini punyanya Mas Tegar ya. Ya, ini punyanya Mas Tegar. Ya. Saya refresh dulu. Ya, agak lama ya, sebentar.